Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian pasti suka makan ini kan? Rasanya enak banget sih. Tapi gimana kalau aku bilang, kelezatan yang kalian makan ini sebenarnya terbuat dari bahan yang bisa bikin perut kalian tuh mual dalam hitungan detik. Siap-siap kaget dan juga kecewa ya. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Karmin. Pernah ngebayangin gak sih warna merah cerah merona di minuman ataupun cemilan stroberi favorit kalian itu asalnya dari ekstrak serangga? Ya, kalian gak salah denger kok. Kenalin guys, ini tuh karmin, pewarna merah alami yang ternyata diekstrak dari serangga kecil bernama kutu daun atau cochineal. Pasti banyak yang baru tahu dan langsung shock gak sih? Walaupun kedengarannya agak ekstrim dengan pakai hewan untuk pewarna makanan, nyatanya bahan ini udah dipakai sejak zaman peradaban kuno dan dijamin 100% aman untuk dikonsumsi. Ya, faktanya produk terkenal seperti susu Ultra Milk rasa stroberi yang sering kalian minum itu juga pakai pewarna alami si karmin ini loh. Secara regulasi pun, karmin emang udah dianggap legal karena dia tuh termasuk kategori pewarna alami yang stabil banget sama suhu-suhu tertentu. Jadi warna produknya nggak akan luntur kalau mendadak kena panas ataupun cahaya matahari ya. Dan sekedar info aja, MUI pun udah menyatakan karmin itu halal juga kok. Baru tahu ya kalian. Nomor 7. Konnyaku. Pernah kepikiran gak sih, cemilan jelly kenyal yang sering kalian makan waktu lagi diet itu ternyata asalnya dari tanaman yang bentuknya persis kayak bunga bangkai? Kenalin guys, ini konnyaku. Buat kalian yang hobi ngemil tanpa takut angkat timbangan geser, makanan ini tuh benar-benar lifesaver deh. Kenapa? Karena kandungan seratnya tuh super tinggi dan sukses bikin perut kenyang lebih lama, tapi secara kalori nyaris nol. Gak heran ya kalau orang Jepang udah lama jadiin konnyaku atau olahannya seperti mie shirataki sebagai rahasia sehat pengganti nasi. Selain bikin kenyang, makanan ini juga diyakini ampuh banget untuk bantu nurunin kolesterol, jaga gula darah, sampai jadi sapu alami untuk membersihkan sisa kotoran di usus kalian. Nah, uniknya meskipun banyak yang ngemilin konnyaku, tapi masih banyak yang pada nggak tahu nih, kalau bahan bakunya itu adalah umbi-umbian loh. Tapi bukan umbi biasa ya. Lihat nih bentuk tanaman aslinya, malah mirip kayak bunga bangkai kan? Nah, biar aman dikonsumsi, umbi misterius ini harus melewati proses yang lumayan panjang, di mana mesti diekstrak dulu jadi tepung, terus diolah pakai campuran air dan juga kalsium hidroksida, sampai akhirnya berubah wujud jadi jeli kenyal bening yang biasa kita temuin di pasaran ya. Siapa sangka tanaman beraura gelap ini bisa jadi cemilan sesehat itu kan? Nomor 6. Shilak. Banyak yang nggak sadar kalau permen ataupun coklat yang kalian makan itu sebenarnya punya lapisan luar yang mengkilap loh. Apalagi buat orang yang suka ngemil, mungkin setiap beli langsung buka, hap, masuk ke perut deh. Padahal aslinya di permukaan permen sama coklat itu ada zat pelapis bernama shellac ataupun confectioner's glaze yang berasal dari getah kuku betina di pepohonan hutan Asia loh guys. Jadi gini, si kutu bakal ngeluarin getah untuk melindungi telur-telurnya supaya bisa tetap nempel di dahan pohon. Nah, manusia muncul untuk ngambil sisa getahnya biar bisa diproses jadi lapisan bening yang bisa dimakan. Gila, keren banget kan? Siapa sangka coba dari getah diproses, malah berujung bikin makanan jadi terlihat lebih enak sama lebih mewah. Dan buat teman-teman yang khawatir soal kehalalan, tenang aja ya. Soalnya MUI udah ngeluarin fatwa yang menyatakan kalau shilak tuh halal untuk dipakai sebagai bahan tambahan pangan kok. Nomor 5. Castoreum. Zaman dulu, pelaku industri makanan sering banget pakai zat bernama castoreum untuk dapat wangian vanila atau raspberry yang bisa menggoda selera orang-orang. Nah, asal kalian tahu, castoreum sendiri sebenarnya zat yang diekstrak dari kelenjar aroma yang letaknya itu ada di dekat dubur berang-berang. Hah, pasti nggak nyangka kan?
Jadi, berang-berang itu secara alami ngeluarin cairan kental berbau manis untuk nandain wilayah kekuasaan mereka. Nah, karena aroma manisnya tadi mirip sama vanila dan juga raspberry, alhasil manusia zaman dulu memanfaatkan cairannya untuk jadi perasa tambahan ya. Kedengarannya emang agak jijik sih, tapi zat ini udah secara legal diizinkan sama Badan Pangan Dunia kok. Cuma sekarang di industri modern, zat ini mulai langka karena proses pengambilannya tuh dianggap susah, mahal, dan tidak efisien ya untuk produksi massal. Jadi bisa dibilang makanan yang mengandung vanila zaman sekarang udah nggak ada urusannya lagi kok sama duburnya berang-berang. Nomor 4. Hoisom. Tiap makan di restoran Chinese food atau lagi ngerayain Imlek, biasanya sih menu berbentuk hitam, kenyal, dan juga pakai saus tiram bernama hoisom ini emang sering dipesen sama orang-orang ya. Secara bentuk pun kadang banyak yang ngira kalau hoisom itu adalah makanan mahal. Tapi aslinya di lautan, hoisom tuh cuma teripang doang yang bentuknya tuh lembek, berlendir, dan gak kelihatan menggugah selera gitu deh ya. Cuma setelah dibersihin selama berhari-hari, diproses pengeringan, dan juga dimasak, ya bentuknya jadi lebih keren. Mana kandungan gizinya oke banget lagi. Bayangin dalam satu makanan ada protein sama kolagen yang bagus untuk sendi dan juga kulit loh. Makanya jangan heran kalau makanan ini satu porsinya bisa mencapai jutaan rupiah. Nomor 3. L-cysteine. Teman-teman, kalian pernah heran nggak sih kenapa roti tawar kemasan di supermarket bisa tetap lembut dan juga nggak gampang hancur walaupun udah ada di rak selama berhari-hari? Nah, ternyata rahasianya itu ada pada bahan tambahan bernama L-cysteine. Apaan sih tuh? Nah, buat kalian yang nggak tahu, bahan ini adalah sejenis asam amino yang berfungsi sebagai pelembut adonan, tapi asal-usulnya bisa bikin kalian merinding karena paling banyak diekstrak dari bulu bebek. Dan dulu sempat heboh ya kalau zat ini juga katanya diproses dari rambut manusia yang dikumpulin dari salon-salon, lalu dilarutkan dalam asam untuk diambil proteinnya loh. Katanya sih biar adonan roti jadi lebih lentur dan mudah diolah sama mesin pabrik dalam jumlah yang besar. Visual rambut rontok yang berubah jadi roti tawar lembut di meja makan pasti bikin gak selera untuk makan dong ya. Cuma tenang aja, soalnya sekarang udah banyak produsen yang beralih ke sumber nabati atau sintetis karena pertimbangan etika dan juga sertifikasi halalnya ya. Namun di beberapa negara, penggunaan L-cysteine dari bulu unggas masih sangat umum dipakai juga kok. Nomor 2. Rennet. Buat para pecinta keju seperti mozzarella atau parmesan yang teksturnya tuh juara ini, ternyata diem-diem punya satu bahan kunci yang gak boleh kelewatan, yaitu namanya adalah rennet. Nah, tanpa rennet, susu gak akan bisa padat dan juga kenyal ya. Tapi yang bikin kaget secara tradisional nih, ternyata enzim ini diambil langsung dari irisan lapisan lambung anak sapi yang usianya tuh masih sangat muda dan juga belum berhenti menyusui loh. Buat para pembuat keju tradisional di Eropa, enzim alami dari lambung sapi ini benar-benar harga mati deh dan masih dipertahankan sampai detik ini. Kenapa? Karena enzim hewani inilah yang paling sakti untuk menghasilkan rasa keju yang kompleks dengan tekstur yang super perfect. Jadi jangan heran kalau ada keju impor yang harganya itu selangit karena kemungkinan besar proses pembuatannya emang masih seketat dan juga setradisional itu ya. Cuma tenang aja, buat kalian yang merasa jijik, sekarang udah banyak alternatifnya kok, dimana namanya tuh vegetarian rennet yang berasal dari jamur ataupun tumbuhan. Inovasi ini katanya emang sengaja dibuat biar para vegetarian tetap bisa menikmati keju tanpa harus merasa bersalah. Luar biasa ya? Nomor 1. Saren atau marus. Dan yang terakhir ini lokal banget ya guys, karena sering banget kita temuin di gerobak gulai ataupun bubur ayam depan rumah kalian. Jadi kalau teman-teman lihat ada potongan kotak berwarna coklat tua yang teksturnya tuh kenyal-kenyal mirip hati sapi ataupun tahu, itu namanya adalah saren atau marus. Nah, buat kalian yang nggak tahu, itu tuh sebenarnya adalah darah segar sapi ataupun ayam yang sengaja dibekukan. Biasanya sih cara pembentukannya dari darah hewan yang baru dipotong, dikumpulkan, dicampur sedikit garam, kemudian dikukus atau direbus sampai padat seperti agar-agar.
Di beberapa daerah di Indonesia, olahan darah ini jadi favorit banyak orang meskipun kelihatannya cukup ekstrim bagi orang luar ya. Cuma buat teman-teman yang muslim, kayaknya makanan ini hukumannya haram deh sepengetahuan aku. Soalnya dari yang aku baca itu, darah yang mengalir kan dilarang untuk dikonsumsi ya. Jadi meskipun tampilannya sering menipu mata karena mirip banget sama hati sapi, teman-teman harus tetap waspada waktu milih lauk di warung makan tradisional ya guys. Jangan sampai niatnya makan sehat malah dapat bonus yang dilarang agama. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.